Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Ada yang mengatakan bahwa pengadilan surgawi sudah ada sejak awal waktu. Pengadilan ini berfungsi sebagai simbol kekuatan dan tanah suci bagi tiga ras besar. Namun, pengadilan surgawi saat ini telah berubah drastis. Konon, di masa lalu, pengadilan surgawi dulunya merupakan garis keturunan dengan cabang-cabang yang tersebar. Banyak perdebatan yang ingin bergabung. Ini tidak terbatas pada tiga ras saja. Manusia, iblis, golem, dan cabang lainnya juga memenuhi syarat untuk bergabung. Ini adalah zaman di mana semua ras hidup bersama sebagai sederajat. Kemudian, pengadilan surgawi secara bertahap fokus pada tiga ras saja. Prasangka rasial mulai muncul, mengangkat tiga ras menjadi bangsawan. Karena 100 ras lebih rendah, diperlukan beberapa generasi kaisar dan raja untuk merebut cukup banyak wilayah agar mereka bisa hidup. Setelah bencana besar itu, pengadilan surgawi berubah lagi, menjadi figur yang berwenang bagi tiga ras. Mereka mencap cabang-cabang lain sebagai pendosa dan memulai penaklukan, pengusiran, dan pembersihan etnis. Era berlalu dalam sekejap mata dan konflik terus berlanjut hingga saat ini. Dahulu merupakan garis keturunan yang mencari Dao, pengadilan surgawi justru mengejar kekuasaan dan penaklukan. Pengadilan surgawi memiliki wilayah dan kekuasaan yang tak terbatas, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini, sang penakluk iblis memimpin rakyat dalam ekspedisi hukuman. Aura melonjak dengan kekuatan penuh, tampaknya tak terhentikan seperti banjir purba. Gambar naga dan burung phoenix dapat terlihat. Pedang yang tak terhitung banyaknya melayang di udara bersama dengan pagoda. Mereka berdiri di depan gerbang megah yang menjulang setinggi langit, kemungkinan tak terbatas menanti di luar sana, tanah surga Derace. Di luar pintu masuk ini terdapat banyak kota dengan populasi tinggi. Penduduknya bergantung pada Celestial Court dan hidup makmur, tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari Celestial Court, tidak dipengaruhi oleh cahayanya. Namun, manusia dan para pembudidaya tidak terlihat lagi, mereka telah dievakuasi sepenuhnya karena mereka tahu tentang serangan yang akan datang. Para paksaan tidak berusaha menyembunyikan aura dan kekuatan mereka. Dengan demikian, ledakan memekakkan telinga dan resonansi Dao dapat terdengar di mana-mana. Mereka yang tidak mengungsi ketakutan. Serangan terakhir terhadap Celestial Court terjadi selama Sky Splitter War. Kali ini, mereka tidak melihat ada pembelaan di dekat gerbang yang sepi. Hari ini, rakyat mendesak melawan pengadilan surgawi. Para kaisar, datang dan hadapi kami, teriak sang penakluk iblis. Sebagai panglima tertinggi persekutuan, dia tampak mengesankan dan luar biasa. Di sungai surgawi, suara yang menandakan dari balik gerbang menjawabnya. Suara itu menekan, mirip dengan telapak tangan surgawi yang turun dan membasmi segalanya. Para komandan dan prajurit menarik napas dalam-dalam, tidak bisa tetap tenang. Mereka saling berpandangan dan menunggu perintah berikutnya. Tampaknya pengadilan surgawi telah meninggalkan pintu masuk dan ingin berperang di tepi sungai surgawi. Hal ini membuat mereka merasa tidak enak. Mungkinkah ini jebakan? Seorang kaisar menyatakan kekhawatirannya. Terjebak atau tidak, kita tetap maju. Gong-gong mundur akan sia-sia hari ini. Seorang raja abadi menjawab dengan nada tegas. Mereka datang dengan tekad untuk menghancurkan pengadilan surgawi hari ini. Terlepas dari apakah ada tipu daya atau tidak, pertempuran yang menentukan akan terjadi di sungai surga. Kita akan memasuki istana surgawi, waspadalah. Iblis adalah orang pertama yang memasuki gerbang. Para yang memerintahkannya bukanlah memaksakan dan memberdayakan kekuatan mereka. Hukum pemerintahan diberlakukan untuk melindungi pasukan mereka. Beberapa telah menyiapkan senjata dan harta mereka, bersiap untuk penyergapan. Mereka memandang hal ini sebagai krisis eksistensial bagi rakyat, tidak mau melawan pelanggaran berulang berarti akan terus diintimidasi di masa mendatang. Gemuruh, mereka melintasi gerbang sambil mempertahankan formasi, memasuki hamparan luas tanpa ujung yang terlihat. Dunia ini tampak lebih besar dari benua abadi. Istana-istana yang cemerlang dapat terlihat di antara bintang-bintang. Cahaya mereka tampak abadi. Mereka menyerupai kota-kota besar di dunia luar dan memancarkan aura kejayaan yang dimiliki oleh penduduk terkuat.
Mereka yang pernah ke sini sebelumnya tetap tenang, tetapi para pendatang baru tidak dapat menahan rasa takjub akan besarnya skala Celestial Court. Bagi banyak orang, Imperial Field sudah cukup besar dengan geografi samudranya. Namun, jumlah bintang dan istana yang ditemukan di sini tidak ada habisnya. Kepulauan Imperial Field tidak kekurangan kemegahan namun tetap saja tidak ada apa-apanya dibandingkan bentangan ini. Benar-benar salah satu dari 9. Komentar seorang raja yang berpengalaman. Ya, sama seperti kota Dao Abadi. Kaisar lain berkata dengan nada sentimental. Kota Dao Abadi memiliki banyak fenomena yang dapat mengarah ke dunia lain. Masing-masing mewakili Dao Agung yang tak berkompetisi. Bintang-bintang pengadilan surgawi tidak kalah sedikit pun. Nama sebenarnya adalah Elder Galaxy, tetapi dunia hanya mengenalnya sebagai Celestial Court. Sebagai salah satu dari 9, ia berada di level yang sama dengan Immortal Dao City dan Void Gate, tidak seperti dua yang terakhir. Celestial Court memiliki seorang master untuk waktu yang lama, mungkin sejak dimulainya Trinity Epoch. Misteri dan kekuatan Elder Galaxy telah diekstraksi untuk kepentingan anggota Celestial Court. Misalnya, ia dapat memindahkan pasukan kemana saja di benua abadi. Cahayanya juga meningkatkan kemampuan menyerang dan bertahan. Yang terpenting, ia juga dapat membawa kembali para pejuang yang hampir mati. Efektivitas berkat tersebut bervariasi di antara pengguna karena aturan dan batasan yang berlaku. Jika seseorang dapat menikmati semua berkahnya sendirian, mereka akan mampu melenyapkan karakter tingkat dominasi manapun. Sayangnya, mengeluarkan potensi penuhnya hampir mustahil. Untuk melakukan hal itu, diperlukan pembentukan oleh banyak orang yang cerdas. Tegas telah melakukannya sebelumnya dengan bantuan War dan yang lainnya. Diikat ke pengadilan surgawi adalah hal yang baik. Siapa yang tidak menginginkan peningkatan kecakapan bertarung di atas kemampuan curang kematian? Karakter tingkat kekaisaran saja sulit untuk dibunuh, apalagi saat mereka memiliki kartu seperti ini. Tentu saja, harganya berarti menjadi anggota Celestial Court secara permanen karena mereka terjebak dengan Elder Galaxy. Inilah alasan mengapa beberapa orang memilih untuk bergabung dengan Celestial Court tetapi menolak berkat-berkatnya. Mereka lebih memilih kebebasan daripada berbagai keuntungan. Namun, mereka tidak akan pernah diterima di jajaran atas pengadilan surgawi terlepas dari kekuatan mereka. Para kaisar dan raja ini biasanya dikirim ke benua atas atau bahkan benua bawah. Hanya orang-orang yang dipercaya yang telah terhubung dengan Elder Galaxy yang memenuhi persyaratan untuk memegang otoritas sebenarnya di masa depan. Saat pasukan bergerak maju, mereka tidak melihat seorang pun keluar dari istana. Ke sungai, perintah iblis. Lebih dalam lagi ke dalam hamparan ini, terdapat sungai berkelok yang memisahkannya menjadi dua bagian. Sisi lain sungai tampak lebih misterius dengan istana-istana megah yang layak untuk orang-orang abadi. Sungai itu berkilauan dengan cahaya keperakan seolah-olah banyak bintang menjadi bagian dari alirannya yang tak berujung. Menyeberangi sungai ini sepertinya mustahil. Hasilnya adalah tenggelamnya dasar, tidak akan pernah keluar lagi. Ini termasuk karakter tingkat pemerintahan. Sebelumnya, pembeli telur bebek, Kaisar Abadi Fei Yang, dan Kaisar Abadi Buzan menghancurkan pasukan pengadilan surgawi, memaksa merek melarikan diri kembali ke sungai. Namun, mereka tidak memiliki cara untuk menyeberang dan tidak punya pilihan selain mundur. Hanya sedikit yang bisa melakukannya dengan menghancurkan mereka. Daya tembak mereka akan berkurang drastis, tidak mampu melawan pasukan pengadilan surgawi yang tersisa. Cahaya sungai surgawi menyinari wajah para penyusup. Gemuruh. Demon Conqueror adalah orang pertama yang tiba di sungai, aura alamnya menguasai wilayah tersebut. Berikutnya datang para komandan dengan senjata dan harta karun yang melayang di atas mereka, beserta pasukan mereka. Fenomena visual yang menakjubkan dan sosok yang tak terhentikan dapat terlihat di sisi rakyat. Aura gabungan dapat menyapu bintang-bintang. Namun, pasukan pengadilan surgawi telah menunggu di depan sungai, diperkuat oleh cahaya surgawi dari harta karun tersebut. Cahaya yang terpancar dari mereka membangun tembok yang tak tertandingi, mengurangi moral musuh. Aura kekalahan mereka tidak memudar saat perjuangan melawan pemerintahan yang mengerikan. Jika bukan karena perlindungan diperintahkan mereka, para prajurit akan terpental. Dua karakter khusus ini menarik perhatian semua orang meskipun ada kehadiran perang dan sekutunya.
Kalian tidak akan kembali setelah kekurang ajaran yang tidak diharapkan ini. Salah satu dari mereka berbicara. Ia duduk dalam posisi merenung dengan pancaran cahaya yang memacar. Setiap helai cahaya menjangkau jauh, mampu menjangkau daratan ini dan benua abadi. Ia tampak seperti pusat dunia. Cahayanya memancarkan semua kegelapan dan langsung menerangi kegelapan baru. Selain itu, gambar naga raksasa dengan afinitas emas dapat terlihat, yang seolah-olah merupakan sumber cahaya. Para penonton tidak dapat menahan rasa hormat mereka kepada naga suci itu, tidak ada yang lebih dari yang diharapkan dan agung dari makhluk ini. Sang penakluk naga cahaya, gelar yang dikenal di seluruh 6 benua. Ia berasal dari istana surgawi, terlahir dengan takdir untuk menjadi bangsawan dan agung. Tidak ada kekurangan talenta dengan garis keturunan bergengsi di Celestial Court. Namun, tampaknya mereka semua hanya satu langkah kecil di bawah. Termasuk Titanic Conqueror yang berasal dari klan keturunan Crimson Emperor. Akhirnya, dia membungkus klannya dan bukan bagian dari pengadilan surgawi sejak awal. Perang sudah ada sejak lama dan telah berlangsung lama di pengadilan surgawi. Namun, latar belakang dan statusnya masih tampak lebih rendah daripada Light Dragon. Penakluk naga cahaya, anggota rakyat menjadi serius setelah melihat berlangganan yang bermeditasi. Dia telah mengalahkan banyak kaisar selama Sky Splitter dan mereka tidak lupa. Kita tidak perlu kembali. Aura alamiah Demon begitu murni dan merusak saat dia menjawab, hari ini adalah saatnya kita menginjak-injak Celestial Court dan menggantinya. Auranya bersaing dengan auranya dengan sinar sebesar air terjun surgawi, nampaknya sama besarnya. Rekan Daois Iblis, kau sungguh percaya diri. Orang lain dengan cincin raksasa di belakangnya menjawab. Ketebalannya mencapai 10.000 mil dan dapat menopang seluruh bentangan. Di bagian tengahnya terdapat banyak gambar galaksi. Dan dunia yang hancur, berubah menjadi debu. Apakah dialah penyebab kehancuran mereka? Penakluk pemakaman surga. Tak seorang pun bisa tetap tenang setelah melihatnya. Dia adalah makhluk kuno, yang dikabarkan sebagai yang kedua setelah Fin Conqueror. Kenyataannya, ini adalah legenda yang tidak akurat yang telah beredar di dunia. Di masa mudanya, dia berbakat dan cukup beruntung untuk belajar dari salah satu dari 9 kitab suci, Heaven Burial Dual Wells. Oleh karena itu, dia hampir tak terhentikan bahkan sebelum menjadi seorang penakluk, mampu mengalahkan karakter tingkat kekalahan. Selain itu, dia juga menikmati perlindungan pengadilan surgawi. Kenaikannya terjadi dengan bantuan pengadilan surgawi, mengalahkan Martial Conqueror dan merebut buah Dao primordialnya. Kehadiran alami Heaven Burial saja sudah menanamkan rasa takut dalam diri musuh. Pengadilan surgawi tidak akan ada lagi setelah hari ini. Demon mengoceh, menjawab keterampilan puncak kedua. Benarkah? Semua orang mendengar dengungan namun tidak melihat sebilah pisau. Seorang pendekar pedang turun dan ilmu pedang belati medan perang, menyusup ke dalam pikiran itu sendiri. Semua orang merasa seolah-olah mereka sedang melihat ilmu pedang, bukan manusia. Setiap individu melihat hal yang berbeda-beda, lautan pedang, satu tebasan di seluruh udara, satu serangan terhadap makhluk abadi. Jika semua itu adalah ilusi dan fenomena visual, maka orang yang berhati teguh akan mampu menghilangkannya atau paling tidak melihat hal yang sama. Namun, para kaisar dan raja masih menyaksikan sesuatu yang berbeda. Mereka berusaha menenangkan pikiran dan memfokuskan pandangan mereka, barulah seorang pemuda kurus muncul di hadapan mereka. Ia tampak muda, tetapi lekuk wajahnya menunjukkan cerita yang berbeda. Wajahnya tampak dipahat oleh pisau dan penderitaan. Dia seharusnya memancarkan semangat muda, tetapi ada kesan perubahan dalam dirinya. Orang lain segera memperhatikan matanya yang dalam. Jauh di dalam dirinya ada kepolosan sederhana sampai terobsesi dengan Dao. Kaisar Pedang, teriakan seorang dewa kuno setelah melihatnya. Semua orang terjadi setelah mendengar gelar ini. Dia adalah penguasa pengadilan surgawi saat ini, penerus Kaisar Nether. Banyak penjajah yang membayangkan sang penguasa terlihat berbeda, angkuh dan tak tersentuh. Di sisi lain, Kaisar Pedang tidak tampak tidak disukai. Matanya yang murni saja sudah memberikan kesan yang baik. Dia berasal dari klan Qian yang sangat tua, memiliki bakat yang luar biasa dalam ilmu pedang. Di usia muda, legenda tentangnya sudah menyebar luas. Pada masa kejayaannya, pengadilan surgawi menyatakan perang terhadap klannya. Kebuntuan terjadi karena mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap pemimpin besar klannya, Kaisar Dunia.
Namun, dia menghidupi klan dan memberikan pukulan yang mematikan, yang menyebabkan kehancuran mereka. Hal ini mengubah arah perang dan dia menjadi anggota penting Istana Surgawi. Tindakan ini terus dikenang dan dicerca orang lain. Generasi mendatang dipandang sebagai keturunan yang tidak berbakti, pantas untuk diludahi begitu saja. Hari ini, melihatnya langsung membuat orang lain menyukainya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pengkhianat yang hina. Rekan Daois Iblis, kamu tidak akan bisa mengalahkan kami hanya dengan jumlah. Kaisar Pedang memberi kesan kembali ke asal. Rupanya tahun-tahun yang panjang telah menghapus energi pedang, aura, dan temperamennya yang panas berdarah. Satu-satunya hal yang tetap sama adalah penampakan yang relatif muda. Ia juga berbicara dengan tulus, tidak menunjukkan sedikit pun rasa jijik. Penyampaiannya menyenangkan untuk didengar dan menantang untuk dibantah. Bagaimana seseorang bisa tahu kalau tidak mencobanya? Demon menjawab dengan nada serius. Itu tergantung pada kartu sebagai milik rakyat, kata Kaisar Pedang. Dia dan sekutunya menatap pasukan penyerang tetapi tidak menyadari sesuatu yang aneh. Lalu apa yang disembunyikan pengadilan surgawi? Balas setan. Semuanya. Sebelum sungai adalah garis depan kita, seperti yang bisa kau lihat. Kemudian rekan Daois Hao Hai dan yang lainnya menunggu di seberang sungai. Jika kita para junior tidak bisa menang, maka 3 orang abadi akan mengambil tindakan. Kaisar Pedang berbicara dengan sungguh-sungguh seperti anak kecil, membuat siapapun sulit untuk memendam kebencian terhadapnya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kita juga bisa menggunakan kekuatan harta karun surgawi itu. Jika aku menggunakannya sebagai pedang, aku akan mampu mengalahkanmu, rekan Daois. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian dan saling bertukar pandang setelahnya. Jawabannya tampak begitu tulus dan mengejutkan, tidak menyembunyikan kartu asnya. Ini adalah seorang pria dengan darah di tangannya. Dia telah memerintahkan untuk membunuh klannya dan rakyatnya, tetapi sekarang, bagaimana mungkin ada orang yang mengaitkan dirinya saat ini dengan monster di masa lalu? Jika ini semua yang Anda miliki, hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah menguasai sungai dan selesai. Anda akan terperangkap seperti burung di dalam sangkar, terkepung. Katanya, meskipun Demon telah mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan berbagai garis pertahanan, apalagi menghancurkan pengadilan surgawi. Apa yang tak terelakkan akan datang, kata Demon dengan jelas. Guru suci akan datang. Pedang berbicara dengan sikap seolah-olah dia mengharapkan seorang teman lama yang telah lama hilang, bukan musuh. Hal ini membangkitkan rasa antisipasi. Kita tidak mengetahui keberadaan guru suci, tetapi ketika dia datang, pengadilan surgawi pasti akan hancur. Iblis pusing. Komentar Demon membuat semua orang menjawab karena itu sama sekali bukan upaya untuk mengungkapkan. Anggota Celestial Court yang perkasa merasa tercekik setelah mendengar gelar legendaris ini. Siapapun yang mengaku menghancurkan pengadilan surgawi akan dihajar dan ditekan oleh mereka. Sayangnya, guru suci adalah cerita yang berbeda. Dia juga mengingatkan mereka dengan menghancurkan mesin tertinggi yang diciptakan oleh Resolute dan yang lainnya. Sudah lama sejak terakhir kali aku berkesempatan bertemu dengan guru suci, ucap Kaisar Pedang. Karena kita semua sudah di sini, mari kita bertengkar dulu dan bicara nanti. Calamity Daolord melangkah maju, sudah kehilangan kesabaran. Tak seorang pun mempermasalahkan ini karena ini bukanlah pertarungan pertama mereka. Ayo, siapa yang berani melawan aku? Calamity menantang, karena ia merasa bahwa kesopanan tidak diperlukan lagi saat ini. Baiklah, rekan Daois. Sang penakluk teguh tampaknya telah pulih setelah pengalaman hampir mati beberapa hari yang lalu. Bagus, cicipi cangkangku. Teriak Calamity dan melemparkan cangkangnya ke Resolute, menghancurkan ruang di sepanjang jalan sambil mengerahkan kekuatan planet raksasa. Tidak buruk, tegas mengangkat kedua tangannya untuk menghentikan peluru secara langsung. Bam, rasanya seperti 2 planet baru saja dipanggil. Percikan api berhamburan kemana-mana. Siapa yang akan menjadi lawanku? Kaisar Abadi Fumo juga mencari seorang penantang. Bam! Dia mendarat di benua terapung di perkemahan dan menancapkan tongkatnya ke tanah, menciptakan kawah besar. Ternyata ada banyak sekali iblis yang terpenjara di dalam tubuhnya. Gelarmu pernah melanda 9 dunia. Seorang kaisar abadi dengan afinitas darah bumi yang unik seolah menjadi lawannya. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan dengan darahmu.
Fu Mo segera mengaktifkan tongkat penakluk iblisnya dan memanjangkannya hingga seukuran pegunungan. Apa yang sedang terburu-buru, Saudara Dao? Senjata pilihan Chen Sui adalah pengocok ekor kuda Tao. Saat dia melingkarinya maju mundur, dia dapat memengaruhi arah 3000 dunia. Tongkat itu melepaskan ledakan dahsyat sementara pengocok itu tampak diam. Meskipun demikian, untaian itu menutup area itu dan membentuk jaring-jaring keperakan. Mereka melingkari tongkat itu dan menghentikan serangan itu tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Chen Sui kemudian menyerang dengan perintah untaian pedangnya untuk menembus dada Fu Mo secepat kilat. Zirah! Fu Mo meraung dan mengenakan karapas penakluk iblis. Sementara itu, Kaisar Abadi Zuo Huo melangkah maju dengan api yang terpancar darinya. Lama jangan melompat, Saudara Dao. Dia menantang Kaisar Abadi Qiye di sisi lain. Keduanya adalah rival selama Perang Dao Besar dan telah bertarung beberapa kali. Hari ini adalah kesempatan lain untuk menyelesaikan masalah. Sesuai keinginanmu, Qiye berpendapat dan meninggalkan formasi. Kegelapan menguasai saat kekuasaan meluas ke seluruh wilayah. Dia adalah satu-satunya cahaya di antara kegelapan. Dia adalah pendiri Crimson Night Kingdom di 9 dunia dan leluhur Kaisar Abadi Chen Sui. Keduanya cukup beruntung bisa berada di pihak yang sama setelah naik tahta. Api berkobar di tangan di tengah kegelapan sebelum diperintahkan untuk melayang ke arah musuh. Itu bukan api kekuasaan atau api Dao, hanya cahaya merah tua yang menyebabkan desisan di udara. Ruang angkasa yang mencair seperti salju yang bersentuhan dengan besi panas. Itu juga tidak memiliki panas yang menyengat tetapi memiliki efek yang sama seperti api. Datang! Zuo Huo mengarahkan api kekuasaannya untuk menghadapi cahaya merah yang datang. Ruang angkasa mencair lagi, kali ini karena suhu yang tidak terkoneksi. Hukum Dao dan senjata tamparan dapat langsung mencair. Ledakan, mereka menyerukan seperti dua planet dan gelombang panas yang menyala keluar. Untuk bertempur, sementara itu, Demon memberi perintah. Maju, perintah Kaisar Pedang. Gong perang bergema menggelegar saat para panglima dan prajurit meraung siap berperang. Ayo kita lakukan ini. Karakter tingkat kekuatan memungkinkan mereka dan menggambarkan musuh yang tidak dapat mereka bunuh dalam perang sebelumnya. Gemuruh, bintang-bintang di hal itu bergetar hebat akibat rentetan serangan yang tak henti-hentinya. Para pembudidaya papan atas tak lagi menahan diri, melepaskan potensi destruktif mereka. Jika pertempuran ini terjadi di benua abadi, wilayah itu akan hancur berkeping-keping. Untungnya, wilayah pengadilan surgawi dapat menampung pertempuran mereka tanpa melibatkan manusia dan dunia luar. Seorang raja tertentu mendominasi medan perang. Dia memiliki aura buas seperti binatang purba. Aura itu mengintimidasi dan menyapu para pembudidaya yang lebih lemah hingga terpental. Seekor naga sejati melesat maju, menembus 10 juta-juta dan menghantam bintang-bintang. Cakarnya yang tajam dapat memisahkan langit dan bumi, menjadikannya lebih mudah untuk dilahap. Targetnya tak lain dan tak bukan adalah sang penakluk pemakaman surga. Klang, naga itu membuka rahangnya yang berdarah dan mengarahkannya langsung ke tenggorokannya. Kilatan tajam terlihat dari ujung tombak di dalam mulut binatang itu. Ketajaman dan kekuatannya tidak dapat dihentikan. Aduh, Heaven Burial mengerutkan kening dan mengirimkan cincin ilahi untuk melingkari naga itu. Cincin itu mengencangkan dan memotret binatang itu, menampilkan wujud aslinya sebagai tombak naga. Tombak itu tampak rapuh dan sepertinya terbuat dari batu giok putih yang dipol, termasuk ujung tombaknya. Tombak itu berkilau dengan cahaya putih seperti salju, yang mampu mengiris leher. Ketajamannya mengintimidasi petarung lain, membuat mereka tak berdaya. Tuannya adalah seorang raja wanita dengan aura yang berapi-api. Dia mengenakan baju besi phoenix yang dihiasi sisik dan sayap bahu. Itu tampak seperti seekor burung phoenix yang sedang melebarkan sayapnya untuk melindunginya. Cahayanya memberikan kekuatan tinggi dan potensi perlindungan diri serta menjadikannya tampak lebih unggul dibandingkan makhluk hidup lainnya. Ia juga tidak dapat bersembunyi lekuk tubuhnya yang mengagumkan, anggun dan mempesona bagi semua penonton. Fisiknya mengundang decak kagum tetapi tidak berani menatap terlalu lama karena auranya yang mengesankan. Matanya yang tajam dan cemerlang bersinar bagaikan pedang dewa, yang dapat membuat bulu kuduk meremang siapapun hanya dengan sekali pandang. Raja Abadi Feng Ying, lama tidak bertemu. Pemakaman surga mendengus dan berkata,
Setelah berkata demikian, tangan Heaven Burial tampak menghilang sebelum muncul lagi di belakang Feng Ying. Ledakan. Sebanyak 9 cincin melingkari lengan, menggunakan kekuatan 9 langit. Serangan dahsyat itu tidak dapat dihindari. Pikik. Baju Zirah Phoenix miliknya melepaskan afinitas Phoenix. Misteri utama burung ini muncul dan menciptakan simbol kuno, kebajikan. Terjadinya akibat benturan tersebut memaksa banyak kaisar mundur dari daerah tersebut. Meskipun demikian, simbol primal berhasil menghentikan serangan dari seorang puncak. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada baju Zirah Phoenix. Dulu aku sudah menghancurkan baju Zirah Nagamu, sekarang saatnya menghancurkan baju Zirah Phoenix ini juga. Heaven Burial tertawa dan menyatakan dengan nada tirani. Silakan mencoba. Feng Ying berusaha mengeluarkan tombaknya dari segel untuk melancarkan tusukan mematikan. Sebuah sinar yang ditembakkan dari ujung tombak tepat ke kepala Heaven Burial, tetapi cincin dewa besar di belakangnya segera berubah posisinya untuk memblokirnya. Bam! Bintang-bintang meledak karena percikan api. Dia membalas dengan mengirimkan cincin dewa yang lebih kecil ke seluruh tubuhnya dengan kekuatan tsunami, mengerahkan beban dan kekuatan yang tak terhitung. Sepasang sayap burung Phoenix yang berapi-api itu melebar dan menjadi cemerlang, dipenuhi dengan kekuatan yang abadi. Bam! Ia memblokir serangan dahsyat Heaven Burial. Sungguh perlengkapan Zirah yang hebat. Dia tak dapat menahan diri untuk memuji, jauh lebih kuat dari perlengkapan Zirah naga lamamu. Cukup untuk membunuhmu hari ini. Feng Ying meraung dan menusukkan tombaknya, melepaskan 10.000 gelombang energi naga ke arah musuh. Mereka melenyapkan semua yang ada di pembersihan, jalan ke depan. Datanglah. Heaven Burial tertawa dan mengirimkan cincin ilahinya ke depan. Meskipun 3.000 dunia di dalamnya telah hancur, kekacauan di dalamnya menyimpan potensi kehancuran yang sangat besar. Gemuruh. Dunia berguncang saat dia menghentikan serangannya. Rekan Tao, kamu memang luar biasa, tetapi aku tidak bisa membiarkanmu menang, kata Heaven Burial. Keduanya adalah musuh bebuyutan dan Feng Ying memiliki alasan untuk kebenciannya di luar kesetiaan mereka, untuk membalas dendam adik laki-lakinya yang telah mengekstraksi buah Dao primordialnya, Martial Conqueror. Hari ini, dia telah mendapatkan baju besi Phoenix dan dapat menyeimbangkannya. Sayangnya, penyelesaiannya tampak mustahil karena penutupannya. Pertahananmu sangat mengagumkan, tetapi kemampuan menyerangmu tidak akan mampu mengalahkanku, kata Heaven Burial, sambil memaksa petarung lain mundur karena cincin sucinya. Hitung aku juga. Sosok Buddha yang bersinar dengan bintang-bintang di sekelilingnya muncul, langsung menyerang dengan Vajra penakluk kejahatan yang didukung oleh kerajaan. Buddha yang tak terbatas. Aktifkan. Ekspresi Heaven Burial berubah dan memanggil 9 cincin lagi di sekelilingnya. Maju. Feng Ying melepaskan tusukan naga lainnya. Cincin-cincin dewa hancur karena gabungan kekuatan tombak dan Vajra. Kukup. Heaven Burial berteleportasi ke belakang Vajra Dao Lord dan mencoba menghancurkannya berkeping-keping dengan cincin utama. Pekik. Baju Zirah Phoenix milik Feng Ying menggerakkan penguasa Vajra Dao dengan cahayanya, memberikan sepasang sayap berapi dan rune perlindungan. Hemat. Sang penguasa Dao tertawa setelah menangkis serangan yang tak dapat diblokir, mengalihkan kekuatan ke mode ofensif penuh dengan Vajra. Sementara itu, Feng Ying memanggil seekor naga energi raksasa dengan tombaknya, dan mengarahkannya langsung ke pemakaman surga seperti sinar. Tidak buruk, pemakaman surga tidak sedikit pun takut. Lebih banyak cincin ilahi muncul dengan kekuatan Dao Surgawi. Para pejuang telah menemukan musuh mereka, begitu pula dengan Panglima Besar Rakyat, Iblis. Dia maju satu langkah, muncul di dekat sang penakluk naga cahaya. Rekan Tao, cobalah ini. Naga cahaya meninju sambil tetap duduk dalam posisi merenung, melepaskan afinitas cahaya. Hamparan itu menjadi lebih terang, helai-helainya menguat menjadi pilar-pilar cahaya. Iblis membentuk mudra dengan kedua tangannya, mengumpulkan energi alamnya. Ia membalas dengan pukulan yang membawa kekuatan seekor harimau dan kelincahan seekor ular, lincah namun kuat, mendominasi namun fleksibel. Pukulan hebat itu tidak memiliki tampilan yang eksplosif, tetapi memunculkan misteri para binatang buas. Dao mereka yang luar biasa mendorong seni bela dirinya ke tingkat puncak, memungkinkannya untuk mengeluarkan pukulan cemerlang naga cahaya. Dia maju ke depan dengan seekor burung bangau, meluncur dan berkedip-kedip samar sebelum muncul di hadapan naga cahaya. Hemat.
Naga cahaya tidak dapat menahan diri untuk mengeluh setelah melihat pukulannya. Ledakan. Naga surgawi di belakangnya mencakar penyerang itu. Ini adalah raja leluhur semua binatang, semua yang lain gemetar karena kekuatan. Meskipun demikian, Demon dengan mudah menghindari serangan itu seolah-olah dia tidak berwujud seperti angin itu sendiri. Auranya misterius dan ada di mana-mana namun tidak ada di mana-mana. Auranya menembus seperti air raksa yang mengalir di tanah. Dia menerobos penutupannya bagaikan hantu dan muncul di hadapannya sekali lagi dengan tangan terkepal. Beraneka ragam wujud pun bermunculan, seekor burung bangau putih yang mengembangkan sayapnya, seekor harimau ganas yang turun dari gunung, dan seekor naga surga yang berevolusi ke langit. Gemuruh. Pukulannya membawa kekuatan dunia purba saat menghantam lawan. Dampaknya tampak tidak berarti karena tidak adanya ledakan tetapi dia telah memfokuskan kekuatan dunia ke satu titik. Ledakan. Akhirnya dia dipaksa keluar dari pose adaptasinya. Di saat genting ini, satu set baju zirah suci muncul di tubuhnya. Setiap sinar yang keluar darinya adalah memutar keilahian dan cahaya, akumulasi dari berbagai zaman. Itu membentuk penghalang yang tangguh di sekelilingnya, yang tampaknya tidak dapat ditembus. Setan mundur terpilih, ekspresi berubah saat melihat baju zirah cahaya suci. Rekan Tao, seni bela diri Anda sungguh luar biasa, satu pukulan menciptakan banyak sekali binatang buas. Ini adalah dao dari binatang buas ilahi. Naga cahaya mengungkapkan kekagumannya. Namun, dia menahannya dan berkata, tetapi jika ini semua yang kamu miliki, rekan Daois, kamu tidak akan mampu menghancurkan armorku dan akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Benar-benar perlengkapan yang tangguh, Demon mengakui. Ya, itu disempurnakan dari cahaya bintang yang ditemukan di tempat terjauh di pengadilan surgawi oleh leluhur sendiri. Aku ingin tahu berapa banyak senjata yang benar-benar dapat menghancurkannya. Naga cahaya mengungkapkan asal-usul baju besi itu. Hanya beberapa makhluk yang disebut leluhur di pengadilan surgawi. Mereka membuat baju besi ini dengan standar artefak paragon. Ini adalah bukti status naga cahaya di pengadilan surgawi. Almarhum Supreme memiliki artefak paragon yang sebenarnya, True Bones. Dikirim ke benua atas tidak secara akurat mencerminkan status bangsawannya sebagai murid langsung pengadilan surgawi, melainkan pentingnya misi tersebut. Tentu saja, ini tidak berarti Light Dragon dinilai lebih rendah dibandingkan Supreme. Hebat, bukan tidak bisa dihancurkan. Setan menambahkan dan perlahan menghunus tombaknya. Senjata itu memiliki cahaya hijau dengan sinar yang menusuk. Seluruh keberadaannya tiba-tiba berubah saat memegang senjata ini. Aura alaminya lembut, tetapi sekarang, aura itu menjadi dingin dan mematikan setelah penggabungan. Mengesampingkan kehadirannya yang mengesankan, hukum dan tatanan dunia entah bagaimana berubah setelahnya. Aura itu dapat menembus dunia dan menggantinya dengan dunia yang sama sekali baru. Naga cahaya berdiri dan mengacungkan senjatanya dengan ekspresi serius. Rekan Tao, apakah itu punya nama? Tanyanya. Tombak malam iblis. Ketika dia mengucapkan namanya, semua orang dapat mendengar suara mendesing dan melihatnya menusuk tenggorokan naga cahaya. Jadi, naga cahaya menarik nafas dalam-dalam, menyadari kekuatannya. Bisakah ini menghancurkan armormu? Tombak di tangannya memancarkan hawa dingin yang tidak terganggu. Mungkin, naga cahaya mengakui. Kalau begitu, mari kita mengujinya. Iblis mengarahkan tombaknya ke menembak, menyebabkan dia merasakan sengatan tajam di tenggorokannya meskipun pukulannya sangat kuat. Mendering, dia memanggil pedang yang tampaknya terbuat dari cahaya itu sendiri. Pedang cahayaku sudah lama tidak kuhunuskan, kau tidak memberiku pilihan hari ini, rekan Daois. Ia menggerakkan pedang itu dengan lembut. Ini adalah senjata takdir sejatinya, yang diciptakan dari buah dao tertingginya dan dibentuk oleh kekuatan animanya. Bahan pisau lainnya sangat berharga, batu cahaya yang dikumpulkan oleh leluhur pengadilan surgawi dan logam ilahi yang dipenuhi cahaya. Pembentukan pedang-pedang itu membutuhkan usaha keras Ari Light Dragon. Namun, dia tidak banyak menggunakannya karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya di pengadilan surgawi setelah menyelesaikan daunnya. Ia jarang mengalahkan musuh yang kuat, terutama setelah memiliki baju besi ringan. Meskipun demikian, ia tahu bahwa ia harus berhati-hati terhadap tombak ini. Senjata lain di gudang senjatanya tidak ada gunanya, hanya Light Blade miliknya yang mampu bertahan. Rekan Tao, tolong beri aku petunjuk.
Dia memberi isyarat dengan pedangnya. Ia tidak mengambil posisi bertahan atau mengaktifkan penghalang, ia yakin bahwa menyerang adalah pertahanan terbaik. Ayo kita lakukan ini. Mata Demon berbinar dan aura dinginnya meningkat dengan sinar yang mampu menembus jantung. Malam abadi. Dia melakukan tusukan tombak dan memanggil wilayah kegelapan. Orang tidak bisa melihat tangan mereka di depan mereka. Penerangan, naga cahaya dan naga di belakangnya dengan hati-hati menyampaikan lebih banyak kekuatan. Gemuruh. Pemaparan keras terjadi saat cahayanya mencoba menguasai wilayah gelap itu, inci demi inci. Dia tidak punya waktu untuk menyebarkan cahayanya sebelum harus menghadapi dorongan yang datang. Yang dilihatnya hanyalah seberkas cahaya di tengah malam dan ia menjadi lumpuh, tidak dapat bergerak sedetik pun. Menghindar bukanlah pilihan, jadi ia bersepeda, memotong wilayah malam dan membiarkan cahaya masuk. Selama masih ada sehelai benang yang tersisa, cahaya akan tetap abadi dan dapat menyebar bahkan di wilayah yang paling gelap sekalipun. Menodai darah hali itu saat para kaisar terjadi sampai mati tanpa henti. Ini hanyalah kelanjutan dari kisah berdarah yang dimulai dengan perang zaman kuno. Rakyat sangat termotivasi selama penyerangan ini. Meskipun demikian, mereka tahu bahwa peluang mereka tipis tanpa keterlibatan Li Qiye. Gemuruh, bintang-bintang dan angkasa runtuh, mengeluarkan percikan api sebagai teriakan terakhir. Melepaskan dao dan ledakan terang membutakan para pejuang. Seorang kaisar melepaskan api pemerintahan, membakar bintang-bintang menjadi abu. Raja lain menyampaikan kekuatan anima ke dalam kualinya untuk menghancurkannya secara besar-besaran. Seorang penaluk memanggil hujan pedang surgawi, memotong semua yang ada di sepanjang jalan. Jeritan dapat terdengar selama pertukaran tanpa ampun akibat buruknya dan pemotongan, dan daging berserakan di angkasa, menggambarkan pemandangan yang mengerikan. Beberapa di antara mereka berada dalam wujud avatar sehingga mayat mereka yang besar melayang di angkasa, tidak membusuk hingga abad-abad mendatang. Satu orang membawa kapal perang besar yang ukurannya tak terbayangkan, tetapi kemudian hancur hanya dengan satu serangan. Potongan-potongan yang tersisa memenuhi area yang luas. Mereka yang berasal dari iblis juga kembali ke wujud asli mereka, binatang raksasa. Ketika mereka gugur dalam pertempuran, mayat mereka sungguh merupakan pemandangan yang menarik untuk dilihat. Di masa depan yang jauh, para pembudidaya akan mampu membayangkan pertempuran ini setelah melihat mayat-mayat raksasa dan harta karun yang hancur. Sementara itu, Kaisar Pedang hanya mengamati pertarungan tersebut, mengambil posisi yang nyaris seperti ilusi sehingga membuat orang-orang melupakan keberadaannya. Klang, pedang mendarat turun dan merenggut banyak nyawa, menjatuhkan beberapa dewa kuno, Raja Naga, dan bahkan Kaisar. Kaisar Abadi Rensian, anggota Istana Surgawi terkejut dan mundur setelah melihat pendatang baru itu. Tuan-tuan, saya minta maaf atas apa yang akan saya lakukan. Seorang pria parubaya memasuki medan perang dan memenggal kepala dewa kuno lainnya. Ia tampak seperti seorang sarjana berkulit putih, bukan seorang pejuang yang haus darah, meskipun ia memegang sebilah pedang. Sayangnya, ia tidak pernah ragu-ragu dalam setiap ayunan, baik yang mengakibatkan luka parah maupun kematian. Dia adalah mitra puncak lainnya dari The People, menjadi salah satu pilar utama selama Perang Zaman Abadi. Dia bertarung dengan gagah berani dan memberi waktu bagi sekutunya untuk mengungsi selama serangan awal Celestial Court. Selanjutnya, dia melindungi wilayah yang luas dari pasukan pengadilan surgawi. Hari ini, penampilan luar biasa dan berdarah-darah membuktikan bahwa reputasinya memang pantas didapat. Klang, pedang lain yang selaras dengan dao surgawi turun dan menyegel area tersebut, mencegah Kaisar Abadi Rensian melanjutkan amukannya. Akhirnya kau di sini juga, rekan Daois. Sosok itu tak lain adalah Kaisar Pedang yang mengaktifkan niat pedangnya. Hanya satu tangan lambaian yang dapat membelah surga, hadiah bagi mereka yang berburu dan menembak pada ilmu pedang semasa muda. Kaisar Pedang, Dewa Rensian akhirnya menunjukkan ekspresi serius. Rekan Tao, aku tidak melihatmu lagi sejak pertarungan kita di zaman abadi. Senang bertemu lagi. Kaisar Pedang perlahan mengangkat pedangnya. Berdengung, ia tampak sangat bersemangat seolah-olah sudah lama tidak merasakan darah. Kaisar Abadi Rensian adalah pemandangan yang memanjakan mata. Aku siap. Sang Kaisar juga mengangkat pedangnya, melepaskan 12 belas kehendak surga dan kekuatan anima miliknya.
Pedangnya yang berbudi luhur, berdenyut dengan terang dan memancarkan aura yang agung. Rupanya ada banyak orang bijak dari sebuah gulungan kuno yang muncul. Mereka telah mendengarkan ajaran dari generasi ke generasi dan sekarang, inilah saatnya bagi mereka untuk memberdayakan pedang itu. Ledakan. Saat mereka menggerakkan pedang-pedang mereka, gelombang besar menelan wilayah itu dan mempengaruhi para kaisar meskipun domain mereka telah diaktifkan. Asal mula gelombang ini adalah seorang wanita yang bersinar seperti bulan itu sendiri. Ia berpakaian serba putih dan cahaya bulan memancarkan darinya. Menyebutnya sebagai Dewi Bulan bukanlah hal yang berlebihan. Napasnya sepertinya mengendalikan siklus langit dan bumi. Dia memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Selain itu, dia memiliki kebangsawanan bawaan yang berbeda dari orang lain. Dia dilahirkan dengan itu, ditakdirkan untuk menjadi yang paling mulia di dunia. Berwibawa dan cantik dengan kulit mulus serta fitur wajah bagaikan sebuah karya seni, dia memukau orang lain dengan tampil tanpa berusaha. Yang lain bersinggungan setelah merasakan auranya, seorang bertabrakan puncak lainnya. Bulan malam, Kaisar Pedang tentu saja tidak ingin melihatnya. Dialah satu-satunya fokusnya di medan perang saat dia menyatakan, hidupnya adalah milikku. Mereka yang mengetahui masa lalu tidak merasa terkejut. Dia pernah menyerang Celestial Court sebelumnya untuk mengambil nyawanya. Beberapa orang mengetahui masa lalunya. Dia juga berasal dari dinasti Qian, salah satu dari 9 kaisar mereka. Gelarnya dulu adalah Kaisar Surgawi Suyun. Rumor mengatakan bahwa setiap kaisar Qian telah dibunuh, beberapa di antaranya dibunuh oleh Kaisar Pedang sendiri. Kaisar Langit Suyun tidak muncul lagi setelah itu sehingga semua orang mengira dia juga termasuk dalam daftar tersebut. Kemudian, seorang penakluk dengan gelar Night Moon muncul dengan cepat dan mengalahkan semua orang, bahkan menyerang Celestial Court dan memanggil Sword Emperor. Beberapa kaisar dan raja kuno memahami bahwa dia masih hidup dan entah bagaimana menjadi penakluk Night Moon, makhluk mengerikan dengan buah dao primordial, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka percaya bahwa dia menderita luka parah selama perang dan diteleportasi ke lokasi yang tidak diketahui di 3 benua bagian bawah oleh ayahnya. Dia terbangun lama kemudian, hanya untuk menemukan kehancuran klannya. Selain itu, luka-lukanya masih ada. Mereka membayangkan bahwa langkah selanjutnya adalah bergabung dengan akademi dan menghancurkan daunnya yang rusak, sebuah pilihan yang berbahaya. Meskipun demikian, hal ini menghasilkan hasil karena ia memperoleh buah dao primordial dan anima. Oleh karena itu, mereka tidak terkejut melihatnya di sini, mencoba membunuh Kaisar Pedang sekali lagi. Baiklah, aku mohon padamu, rekan Daois. Kaisar Abadi Rensian pindah ke bagian lain medan perang. Mati. Dia memanggil bulan sabit dan menggunakannya seperti kail. Bam! Kaisar Peang menangkis dengan langitnya dan mundur cepat kilat, sepertinya tidak berniat melawannya. Dia tidak membiarkan pergi dan menggenggam kedua tangannya, memancarkan denyut ke bulan. Sementara itu, Kaisar Abadi Rensian bergabung dalam pertarungan melawan penakluk pemakaman surga. Yang terakhir tak terhentikan dengan cincin ilahinya, mampu mengimbangi Raja Abadi Feng Ying dan penakluk Vajra. Namun, ceritanya menjadi berbeda saat ada petarung lain yang ikut bertarung. Maju, Heaven Burial menderu dan mengirimkan cincin ilahi ke depan, menerobos banyak bintang. Ledakan, dampaknya hampir menghancurkan seluruh wilayah, menyebabkan kebuntuan antara cincin dan bilahnya. Feng Ying dan Vajra memanfaatkan hal ini, mengirimkan dorongan naga dan Vajra dari 2 arah yang berbeda. Heaven Burial mengulurkan tangannya dan menghubungkan banyak cincin dewa, menciptakan rantai pertahanan di sekitarnya. Sayangnya, sebagian besar kekuasaan digunakan untuk menghentikan Rensian sehingga tindakan penahanan ini runtuh. Dia sendiri tidak dapat menghadapi 3 kekuatan puncak, terutama yang jagoan Rensian. Krak, dia terpental sambil muntah darah. Jangan menyerah. Feng Ying terus maju, memancarkan raungan naga sejati ke arah petarung yang terluka. Ledakan. Vajra berteriak dan melemparkan senjatanya ke udara. Senjata itu menjadi raksasa dan menghancurkan hukum Dao saat turun. Kita lihat saja nanti. Heaven Burial mengandalkan cincin itu dan 3000 dunianya yang hancur untuk menghentikan duo itu. Sedangkan Rensian, dia tidak memaksakan masalah itu dan terbang ke medan perang lain. Rekan Tao, cicipi juga pedangku. Sasarannya tak lain adalah sang penakluk naga cahaya. Diberkati oleh banyak orang bijak, kekuasaan menjadi abadi.
Tebasannya menembus ruang dan waktu, tak pernah padam. Pecahnya cahaya. Naga cahaya ujungnya sebagai balasan, mengirimkan tebasan cahaya dan membelah langit menjadi dua bagian. Gerakan ini sendiri dapat menciptakan batas baru antara surga, neraka, dan alam fana. Sayangnya, dia tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan kekuatan sehingga tebasannya tidak dapat menghentikan pedang Rensian, yang mengakibatkan dadanya terkena tebasan. Meskipun demikian, baju besinya yang ringan mencegah pedang itu menembusnya. Gangguan pada saat ini memungkinkan Demon memanfaatkan situasi tersebut, dengan menusukkan tombaknya melalui celah yang sama. Baju zirah ringan itu mampu menghentikan pedang-pedang Rensian, bukan tombak malam iblis. Pedang itu menembus dada naga cahaya, menyebabkannya menjerit kesakitan dan menjadi pucat. Dia terhuyung mundur dan darah menyembur ke segala arah, menodai baju besinya yang tipis menjadi merah. Jika bukan karena baju besi itu, dia mungkin sudah menemui akhir tragis akibat tombak itu. Bersambung.